Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilman Fajri. Saya dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Matematika Teknik 2, yaitu tentang hampiran Taylor atau deret Taylor. Sebelumnya saya menjelaskan materi ini untuk menit tugas UAS mata kuliah Matematika Teknik 2. Sebelum kita masuk ke dalam deret Taylor, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deret Maclaurin. Deret Maclaurin merupakan suatu fungsi f(x) yang memiliki turunan f aksen x atau turunan pertama dari f(x) dan f aksen x atau turunan kedua dari f(x) dan seterusnya. Suatu fungsi f(x) pada deret Maclaurin mempunyai fungsi ekspansi yaitu bernilai x sama dengan 0, di mana yang kita bisa lihat ini merupakan persamaan dari deret Maclaurin. Kita bisa lihat di mana x pada deret Maclaurin ini bernilai 0, artinya x bernilai 0 ini sudah menjadi ketentuan dari persamaan deret Maclaurin. Kita bisa lihat di mana ada f0, f aksen 0, f aksen 0, dan seterusnya. Ini merupakan persamaannya. Dan deret Maclaurin yaitu deret yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Artinya, titik awal daripada deret Maclaurin yaitu bernilai 0 untuk menentukan suatu posisi yang kita inginkan, yaitu awalnya bernilai 0. Sebagai contohnya, dalam menentukan deret Maclaurin, kita mempunyai persamaan yaitu f(x) sama dengan 2 ditambah x per 1 min x, di mana f0 sama dengan 2. Kita bisa lihat di sini di mana ketentuan dari deret Maclaurin, di mana x sama dengan 0, sehingga f(x) yaitu f0 bernilai 2. Maka f0 ini menjadi syarat dari deret Maclaurin. Langkah penyelesaian dari persamaan ini untuk menentukan deret Maclaurin yaitu pertama menentukan turunan dari persamaan yang diketahui oleh soal, yaitu seperti ini persamaannya. Kemudian ketentuannya di mana f0 sama dengan 2. Kita bisa turunkan dari persamaan ini dengan menggunakan aturan pembagi dari u aksen v, u aksen f. Nah, kita bisa lihat ini merupakan hasil dari turunan pertama persamaan ini, di mana hasilnya itu 1 dikali 1 min x dikurang 2 ditambah x dikali min 1 per 1 min x kuadrat. Maka penjumlahannya seperti ini. Kemudian hasil akhirnya yaitu 3 per 1 min x kuadrat, atau bisa ditulis dengan 3 dikali 1 min x pangkat min 2 kuadrat. Nah, ini merupakan hasil dari turunan pertama. Kemudian setelah menentukan turunannya, maka nilai x pada soal ini yaitu bernilai 2, kemudian dimasukkan ke dalam hasil dari turunannya, yaitu kita bisa lihat ini merupakan hasil turunan pertama. Ketika nilai x dimasukkan bernilai 2, maka hasilnya akan bernilai ini, yaitu di mana f aksen 0 sama dengan 3. Ini merupakan turunan pertama dari f0 ini. Kemudian, hasil dari turunan pertama ini diturunkan kembali. Nah, ini merupakan turunan keduanya dari turunan ke-1, di mana dalam ketentuan menentukan turunan yaitu pangkat dikali koefisien, hasilnya min 6. Min 6 dikali min 1 sama dengan 6. Kita bisa lihat 6 hasilnya. Dan pangkat dalam turunan pertama ini dikurang menjadi min 3 hasilnya, dan seterusnya. Maka setelah mendapatkan hasil turunan yang kedua, seperti langkah turunan pertama, yaitu nilai x, hasil dari turunan pertama ini, x-nya itu dimasukkan, yaitu bernilai 2. Maka ketika dimasukkan ke dalam x ini di turunan kedua yaitu bernilai 2, maka hasilnya yaitu f aksen 2 ini bernilai 6 pada f0, dan seterusnya, di mana kita bisa lihat hasil dari turunan pertama yaitu 3, turunan kedua 6, dan turunan ketiga yaitu 18, dan turunan keempat ya hasilnya 72. Setelah menentukan turunan, maka kita akan masuk ke dalam langkah berikutnya.
Nah, langkah berikutnya ketika kita sudah menentukan hasil turunannya, hasil turunan tersebut kita masukkan ke dalam bentuk persamaan dari deret Maclaurin. Nah, ini merupakan deret Maclaurinnya, persamaannya, yaitu sigma n mulai dari 0 sampai tak hingga, di mana f pangkat n dikali a per n faktorial. Kita bisa lihat ini merupakan persamaan sederhananya. Nah, ini merupakan penjabaran dari persamaannya deret Maclaurin yang di atas. Kita bisa lihat di mana F0, F aksen 0, F aksen 0, dan seterusnya. Nah, kan kita sudah menentukan hasil turunannya, maka kita akan masukkan ke dalam bentuk persamaan ini, di mana F0 ini turunannya itu bernilai 2. Sedangkan turunan pertamanya ini, pada turunan pertama bernilai 3. Nah, faktorial daripada 1 yaitu 1. Maka 3 dikali ini nih, X pangkat 1 hasilnya 3X. Dan kedua dari F0 yaitu 6. Dan faktorial dari 2 yaitu 2. Dan seterusnya kita masukkan nilai turunannya. Kita bisa lihat di mana pada turunan ketiga hasilnya yaitu 8, 3 faktorial yaitu bernilai 6, di mana 3 faktorial yaitu penjabarannya itu 3 kali 2 kali 1 bernilai 6, dan seterusnya. Maka kita akan memperoleh hasil penyelesaian dari deret Maclaurin, yaitu bernilai 2 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 dan seterusnya. Dan ini merupakan hasil dari bentuk deret Maclaurin dari persamaan yang diketahui oleh soal ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam deret Taylor. Nah, deret Taylor ini merupakan suatu fungsi f(x) yang memiliki turunan f aksen X, yaitu turunan pertama dari fx, dan f aksen X atau turunan kedua dari fx, dan seterusnya. Di mana pada fungsi ini, x-nya ini bernilai x0. Artinya, dia mempunyai ketentuan bahwa x0 ini boleh bernilai berapapun. Jadi tidak ada ketentuan nilainya. Bebas memasukkan nilai x0-nya. Tidak seperti yang kita tahu, di mana deret Maclaurin ketentuannya itu x-nya itu bernilai 0, artinya tidak bisa diganti dengan nilai yang lainnya. Tetapi berbeda dengan deret Taylor, di mana x-nya ini bernilai x0, jadi bisa dimasukkan nilainya berapapun itu. Nah, kita bisa lihat dari persamaan deret Taylor ini, kita bisa lihat di mana fx0 ini ditambah f aksen x0 ini terus dan seterusnya, dan ini merupakan persamaan sederhana dari penjabaran di atas ini. Persamaannya yaitu di mana sigma n mulai dari 0 sampai tak hingga, yaitu f pangkat n dikali x0 per n faktorial dikali x min x0 pangkat n. Nah, ini merupakan persamaannya, dan ini merupakan deret Taylor, yaitu deret polinom yang berasal dari titik manapun. Artinya titik manapun ini yaitu yang dimaksud dengan x0. Artinya dia bebas di titik manapun nilainya gitu. Jadi tidak ada ketentuan nilai x0 itu berapa gitu. Yang pasti nilai x0 ini bebas nilainya. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soal dari deret Taylor. Kita bisa lihat dari soal ini di mana diketahui fungsinya itu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang min 2x ditambah 4, di mana x0 ini sama dengan 2. Nah, ini merupakan bentuk persamaan dari deret Taylor-nya. Langkah penyelesaian dari deret Taylor masih sama dengan langkah persamaan menentukan deret Maclaurin, di mana langkah pertamanya yang pasti itu menentukan turunan dari persamaan dari soalnya. Kita bisa lihat ini persamaan fungsinya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2x ditambah 4. Nah, nilai x0 ini atau x0 itu sama dengan x, bisa dikatakan seperti itu, yaitu x ini bernilai 2. Nah, x pada persamaan ini kita masukkan nilainya menjadi 2. Nah, hasilnya akan bernilai
8. Nah, setelah itu, pada persamaan ini kita turunkan, yaitu turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat min 2. Nah, ketika kita masukkan x yang bernilai 2, itu akan bernilai, hasilnya akan bernilai 10 pada persamaan ini. Kemudian kita turunkan lagi, dan turunkan lagi sampai bernilai 0. Artinya ini merupakan batas akhirnya. Kita bisa lihat di mana F2 ini bernilai 8, dan turunan pertama pada F2 bernilai 10, turunan kedua dari F2 bernilai 12, turunan ketiga dari F2 bernilai 6, dan turunan keempat dari F2 bernilai 0. Dan selanjutnya kita memasukkan hasil dari turunan ini ke dalam bentuk persamaan deret Taylor ini. Nah, kita bisa lihat ini merupakan hasil dari turunan yang kita peroleh. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk persamaan ini. Kita bisa lihat ini merupakan penjabaran dari persamaan deret Taylor yang sederhana ini. Ini penjabarannya. Lalu kita masukkan hasil setiap turunannya ke dalam bentuk persamaan ini, di mana kita bisa lihat F2 ini sama dengan 8 kita masukkan. Turunan pertama dari F2 yaitu 10, turunan kedua dari F2 yaitu 12, ini kemudian turunan ketiga dari F2 yaitu 6, dan seterusnya. Kita bisa lihat. Kita langsung pengoperasian penyebelahannya, di mana sama halnya dengan menentukan deret Maclaurin, kita bisa lihat di mana 3 faktorial ini bernilai 6, artinya 3 kali 2, 3 kali 1 bernilai 6, dan seterusnya sama halnya dengan 4, yaitu 4 dikali 3 kali 2 kali 1, hasilnya itu 24. Dan kita bisa lihat, habis itu kita melakukan penjabaran dari bentuk ini, hasilnya seperti ini, di mana diperoleh 8 ditambah 10x min 20 ditambah 6x min 2 kuadrat ditambah x min 2 pangkat 3 ditambah 0. Nah, seterusnya kita lakukan penjabaran lagi, kita faktorkan lagi, hasilnya seperti ini, dan ketika hasil pemfaktoran itu kita kalikan lagi, dan hasil perolehan daripada persamaan yang berada di soal ini ke dalam bentuk deret Taylor ini didapatkan hasil yaitu x pangkat 3 dikurang min 2x ditambah 4. Perlu yang kita ketahui, kita bisa lihat bahwa nilai hasil daripada persamaan yang pada soal ini memiliki nilai yang sama dari fungsi yang diketahui pada soalnya. Kita bisa lihat kan, di mana fungsi pada soalnya itu x pangkat 3 min 2x ditambah 4. Sedangkan hasil pada deret Taylor-nya itu sama hasilnya dari fungsi yang diketahui. Seperti halnya fungsi daripada deret Taylor, yaitu menentukan titik yang kita inginkan dengan memasukkan nilai awal atau nilai nilai awalnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan deret Taylor. Kita bisa lihat di mana dalam penerapan deret Taylor kita bisa menentukan dari suatu gelombang, yang mempunyai suatu arah dan posisi. Nah, kita akan menentukan suatu posisi dari bentuk gambar gelombang ini. Kita bisa lihat dari soalnya itu tentukan nilai yang mendekati fx, di mana x sama dengan 0,35, dan ini merupakan orde yang ke nolnya. Hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat bentuk daripada gambar gelombang ini, kita bisa lihat masih memiliki nilai error yang sangat tinggi, karena garis pada ini tidak memiliki bentuk hampiran yang sama dengan bentuk gelombang yang ini. Artinya ketika garis ini tidak membentuk gelombang ini, maka nilai error pada persamaan ini berarti memiliki nilai error yang sangat banyak. Artinya perlu diturunkan kembali. Nah, ketika diturunkan kembali, yaitu kita bisa sebut pada orde pertama, kita bisa lihat garisnya akan berubah. Terdapat sedikit hampiran ini atau garis berselincingan ini
eh, kita bisa lihat nilai pada F 0,35 ini bernilai di sini. Kita bisa lihat, eh, kemudian kita akan lanjut pada turunan ke selanjutnya atau ke dalam orde keduanya. Nah, pada orde kedua ini kita bisa lihat bentuk gambar daripada T2-nya ini eh, memiliki bentuk yang sama daripada gelombang ini, ya, yang berwarna hitam ini. Artinya nilai error ini semakin kecil. Dan kita masuk ke dalam orde ke selanjutnya, kita bisa lihat di mana pada gambar gelombang ini terdapat beberapa garis gelombang yang hampir berhampiran, dan artinya kita bisa dapat simpulkan di setiap ordenya apabila orde semakin banyak maka nilai error semakin kecil. Kita bisa lihat dalam bentuk gambarnya di mana kita kita bisa bandingkan mulai dari orde ke 0 sampai ke orde ke 3 ini. Terdapat nilai error yang semakin banyak ordenya maka semakin kecil nilai errornya. Kita akan masuk ke dalam materi yaitu Truncated-Taylor Series. Di sini yaitu proses memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak terhingga. Kita telah belajar dari persamaan Taylor, di mana dalam persamaan tersebut dia mempunyai sigma n mulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, untuk materi yang ini yaitu Truncated-Taylor Series, dia n-nya mulai dari 0. Namun namun dia ada batasannya, jadi dia tidak sampai tak hingga. Nah, dia akan berhenti pada orde berapa. Sebagai contohnya, sebagai contohnya kita akan masuk ke soal yang tadi. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan hasil turunannya. Dia berhenti pada turunan ke orde keempat. Nah, dari sinilah merupakan batasan dari persamaan pada soal ini. Jadi dia nilainya tidak sampai tak hingga. Seperti yang kita lihat dari persamaan Dirac-Taylor yaitu seperti ini, n mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, batasan pada persamaan soal ini dia berada di orde keempat. Namun perbedaan Truncated-Taylor series yaitu terletak pada simbolnya, di mana untuk persamaan yang biasanya itu simbol di sininya itu sama dengan, dalam bentuk sama dengan. Namun berbeda dengan Truncated-Taylor yaitu dia bersimbolkan seperti ini, bersimbolkan seperti ini, yang disebut dengan hampiran. Nah, maka disinilah materi hampiran Taylor series pada Dirac-Taylor. Selanjutnya yaitu series akurasi, di mana poin yang pertama adalah harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Nah, seperti yang kita ketahui pada Dirac-Maclaurin dia titik awalnya itu ketentuannya mulai dari 0. Nah, jadi untuk untuk menentukan nilai perkiraannya itu sangat tidak akurat. Berbeda dengan Dirac-Taylor, dia titik awalnya bebas ditentukan dari mana saja. Jadi sehingga nilai pada Dirac-Taylor akan memiliki perkiraan yang sangat akurat, akan menentukan titik yang kita maui itu nilainya sangat akurat untuk menentukan persamaan dengan Dirac-Taylor. Nah, poin yang kedua adalah perkiraan akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal. Sama halnya dengan poin pertama, di mana perkiraan akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal. Oke, sekian dari materi ini.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang persamaan nonlinear. Nah, pada persamaan nonlinear, akar sebuah persamaan nonlinear merupakan nilai-nilai X yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Artinya, ketentuan daripada persamaan nonlinear yaitu fx sama dengan 0. Nah, poin yang kedua yaitu akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafik di mana ada sumbu fx dan sumbu x. Nah, di sini terdapat suatu gelombang. Nah, di sini merupakan titik potong antara nilai fx dengan nilai x. Nah, ini maksud dari titik potong pada poin kedua ini. Jadi, pada grafik persamaan nonlinear pasti ada titik potong antara sumbu fx dengan sumbu x. Nah, pada penyelesaian persamaan nonlinear yaitu terdapat rumus yaitu mx ditambah c sama dengan 0, atau kita bisa menentukan x di mana min c per m. Nah, sini merupakan penyelesaian pada persamaan nonlinear. Nah, pada penyelesaian persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kita bisa juga menggunakan rumus ABC, yaitu min B ditambah akar B kuadrat min 4AC, yaitu per 2A, atau dengan cara pemaktoran. Nah, kita bisa menggunakan rumus beberapa ini dalam menyelesaikan persamaan linear. Nah, pada persamaan nonlinear ini kita terbagi ke dalam dua metode dalam penyelesaiannya, yaitu ada metode terbuka dan metode tertutup. Nah, pada metode terbuka dia diperlukan tebakan awal. Artinya dia sudah ada ketentuan titik awalnya itu berapa, atau nilai x-nya itu berapa. Nah, sedangkan pada metode tertutup, dia mencari akar pada range, yaitu A, B, atau nilai perkiraannya, atau nilai A ke B-nya gitu. Jadi nilai awal pada metode tertutup dia tidak ada, tapi diganti dengan mencari akar pada range A sampai B tertentu. Nah, poin yang kedua yaitu xn dipakai untuk menghitung xn ditambah 1. Nah, ini dimana ketika sudah menentukan x-nya, maka kita menghitung dengan persamaan ini. Nah, untuk pada metode tertutup, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar. Nah, sedangkan hasil pada metode terbuka yaitu hasilnya dapat konvergen atau divergen. Sedangkan pada metode tertutup, hasilnya selalu konvergen. Nah, kita akan masuk ke dalam metode tertutup. Nah, metode tertutup terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah metode tabel. Nah, kita bisa lihat di mana x di antara A dan B dibagi sebagai n bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana metode tertutup yaitu awalnya itu mencari akar pada range A, B tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat suatu tabel. Nah, kita akan mencari nilai range-nya dari A sampai B, berapa tuh range-nya, perkiraannya di sini. Nah, baru kita menghitung nilai fx-nya itu berapa. Kita bisa lihat. Nah, untuk kelemahan pada metode tabel yaitu sulit mendapatkan penyelesaian dengan error kecil. Metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian nonlinear, tetapi digunakan sebagai taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar. Nah, untuk lebih jelasnya pada metode tabel terdapat kelemahannya itu seperti apa, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, pada contoh soal kita mempunyai persamaan yaitu fx sama dengan x ditambah e per x sama dengan 0 dengan range x min 1, 0, di mana n atau selisih dari titik ke 1 sampai titik kedua itu, atau selisih dari nilai
range-nya itu min 1 ke 0 itu selisihnya itu 10. Nah, dalam solusi penyelesaiannya, dia harus mengecek dulu range-nya, di mana kita harus mengecek range min 1 tuh hasilnya berapa. Nah, kita dengan persamaan seperti ini, min 1 ditambah eh, pangkat min 1, di mana hasilnya itu min 0,6. Nah, sedangkan nilai F0-nya yaitu 0 ditambah pangkat 0 sama dengan hasilnya 1. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat akar pada range-nya. Jadi, akan ada akar pada range min 1 sampai 0. Nah, kita bisa lihat, kita akan selanjutnya kita akan membuat tabelnya, di mana kan range-nya itu min 1 sampai 0. Nah, maksud dari N10-nya itu, dia ini selisih dari satu ke sini, selisih antara satu ini dengan satu yang lain. Artinya, selisihnya tuh, N-nya tuh sama dengan 10. Nah, kita bisa dapat tentukan yaitu nilai fx-nya itu seberapa. Nah, penyelesaian untuk pada tabel ini, penyelesaian berada pada range 0,6 dan min 0,5. Nah, sesuai dengan ketentuan persamaan nonlinear, di mana kita harus mencari fx sama dengan 0. Nah, pada metode tabel ini, ketika kita sulit menentukan fx sama dengan 0, maka x-nya itu kita tentukan yaitu nilai x-nya itu yang mendekati dengan 0 artinya. Nah, maka kita perlu pada metode tabel ini yaitu menentukan range-nya berapa untuk yang menghampiri 0, yang mendekati nilai 0. Nah, kita bisa lihat range-nya itu dimulai dari 0,6 dan min 0,5. Artinya diperkecil lagi dari range min 1,0 sampai 0,0. Jadi untuk mencari nilai nilai yang mendekati 0, yaitu min 6 sama dengan terus sampai min 0,05, di mana nilai fx-nya itu hampir mendekati nilai 0, yaitu min 0,05119 dan 0,10,633. Artinya, ketentuan pada untuk menentukan nilai range-nya ini, nilainya tidak harus mutlak. Itu bebas, mau min atau mau positif nilainya. Artinya, yang pasti harus mendekati nilai 0. Nah, dapat diambil keputusan penyelesaian di x min 0,6. Nah, ini penyelesaiannya, yaitu pada nilai x min 0,6, dia nilainya mendekati dengan 0. Nah, bila pada range x min 0,6 sampai min 0,05, terus n-nya 10, diperoleh fx terdekat dengan nilai 0 pada x min 0,57 dengan nilai fx 0,00447. Nah, ini terdapat diperkecil lagi, yaitu min 0,06, range-nya sampai min 0,05, diperkecil lagi, yaitu didapatkan hasil min 0,057 dengan nilai fx yang mendekati 0,00447. Nah, begitulah untuk materi tentang metode tertutup pada metode tabel. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode yang kedua pada metode tertutup, yaitu metode biseksi. Nah, pada metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian tersebut dipilih bagian yang mengandung akar dan yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang kali hingga diperoleh akar persamaannya. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya pada gambar grafik kurva. Nah, kita bisa lihat di sini kita mempunyai grafik kurva pada fx yang berwarna ini hijau. Setelah itu kita tentukan range-nya yang pertama itu apa. Nah, kan range yang pertama itu dari A ke B. Nah, dari A ke B ini, range A ke B ini kita bagi menjadi dua bagian sesuai dengan prinsip kerja dari metode biseksi. Nah, kita dapatkan yaitu C, hasil dari pembagian A ke B. Nah, dari A ke B ini kan kita dapatkan yaitu dua range-nya itu A ke C dan C ke B. Nah, maka kita peroleh dua bagian ini. Setelah itu, dari dua bagian ini kita tentukan range yang kedua ini, dari A ke C sama C ke B itu yang mengandung akar tuh yang mana? Yang pastinya yang mengandung akar itu garis yang berhimpitan seperti ini.
Nah, yang pasti A ke C ini tidak mengandung akar. Artinya mengandung akar itu C ke B. Nah, dari situ, dari kita menentukan hasil pembagian dari range AB ini, yaitu diperoleh C ke B, maka range yang C ke B ini kita bagi dua lagi, terus sehingga berulang kali hingga menentukan akarnya. Nah, setelah itu kita peroleh kan pertengahannya itu yang ini. Kita ibaratkan simbol ini simbol C2. Nah, dari C ke C2 ini sampai C2 ke B ini mana yang mengandung akar lagi. Nah, diperolehlah kan yang pastinya C2 ke B ini tidak mengandung akar. Karena yang mengandung akar itu yang garis yang berhimpitan seperti ini. Artinya C ke C2 ini yang mengandung akar, maka ditentukanlah range-nya itu C ke C2. Nah, kita bisa lihat dari perolehan yang kita menentukan pembagian range-nya yaitu menggunakan persamaan ini, yaitu C sama dengan A plus B dibagi 2, artinya range A B ini dibagi 2. Nah, seperti itu. Nah, pada metode biseksi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan range. Seperti yang tadi kan langkah pertama itu menentukan range pada grafik itu yang mana, yang pastinya tadi yang saya jelaskan yaitu A ke B. Kemudian hitunglah nilai tengahnya, artinya A ke B itu dibagi 2. Menentukan range 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 dari A ke B itu ada berapa range lagi, yaitu yang pastinya ada 2 bagian lagi. Nah, seperti itu dengan menggunakan persamaan seperti ini. Kemudian, cek keberadaan akar dengan mengalihkan FA dengan FB, di mana akar akan berada dalam range ketika hasil kali FA dengan FB bernilai negatif, dengan menggunakan persamaan seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah itu, range diubah dengan range dari bagian yang terdapat akar. Kita bisa lihat seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada contoh soalnya, di mana kita mempunyai persamaan XF pangkat min X ditambah 1, sama dengan 0, dengan range min 1 sampai 0. Nah, kita bisa lihat range pertamanya itu kan min 1 ke 0. Nah, dari range pertama ini kita bagi dua lagi range-nya, di mana range dari min 1 ke 0 itu didapatkan pembagian duanya yaitu min 0,5. Nah, dari min 0,5 ini kita tentukan uh, pada 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 range mana yang mempunyai akar persamaannya, mempunyai akarnya, yaitu fx atau fb. Nah, kita sesuai dengan metode dari biseksi ini yaitu fx dikali fb. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, diperoleh yang mengandung akar tuh yang ini. Min 1,71828. Nah, setelah itu kan kita dapat perolehannya yaitu min 1 ke min 0,5. Maka selanjutnya kita buat lagi range-nya yang pada iterasi kedua, min 1 A-nya itu min 1, B-nya itu min 0,5. Nah, kita bagi dua lagi range yang ini diperoleh yaitu min 0,75 dan kita tentukan akarnya yang mana dan kita tentukan range mana yang mengandung akarnya dari fx sama fb ini, dan seterusnya pada iterasi selanjutnya. Maka semakin banyak kita mencoba iterasinya, maka akan sulit kita menemukan kesalahan pada metode biseksi ini. Nah, saya akan lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu ini merupakan penjelasan daripada contoh soal yang tadi, di mana X merupakan nilai tengahnya, yang pastinya X atau range-nya itu dibagi 2. Kemudian pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan min 0,56738 dan Fx sama dengan min 0,00066. Untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Nah, poin yang terakhir ini yaitu menjelaskan contoh soal yang tadi secara garis besarnya. Semakin teliti, kecil toleransi errornya, semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Nah, ketika kita semakin teliti, kecil kita menentukan toleransi errornya itu berapa. Nah, dari situlah kita dapat diperoleh nilainya. Seperti itu.
Nah, pada metode selanjutnya yaitu metode regulasi palsi. Nah, pada metode ini, metode pencariannya akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Nah, poin kedua itu dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat ini merupakan gambar kurva pada metode regulasi palsi. Nah, hampir sama dengan metode yang tadi, di mana kita menentukan titik tengahnya. Nah, namun pada metode regulasi palsi ini, titik tengahnya itu harus ada aturannya atau harus ada persamaannya, di mana ketentuannya yaitu di mana range A dan B ini kita tarik garisnya yaitu agar menentukan nilainya, dan B juga sama ditarik ke atas ke sumbu fx. Nah, setelah itu si garis atau titik dari A dan B ini kita buat garis lurus atau garis miring. Nah, dari garis miring ini dari garis miring ini yaitu garis C ini, dan sedangkan ini garis kurva dari A dan B ini, kita tentukan titik potongnya di mana. Nah, titik potongnya di sini. Nah, maka kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini merupakan nilai C. Nah, nilai C ini merupakan regulasi setengah dari A dan B. Nah, kita bisa lihat. Jadi titik tengah dari C ini aturannya harus seperti ini, yaitu melalui garis miring. Nah, maksud dari garis miring ini seperti ini, yaitu garis C ini. Kemudian kita lihat titik potongnya di mana, kemudian garis tarik lurusnya, kemudian ditentukan titik C-nya di mana. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita tentukan seperti halnya biasa pada metode tadi, yaitu nilai akarnya yang mana, atau apakah A ke C atau C ke B. Nah, kita bisa lihat yang pastinya nilai akarnya itu kita bisa lihat ini, karena ini titik potongnya di sini. Berarti A ke C itu tidak ada nilai akarnya. Berarti nilai C ke B lah yang mempunyai nilai akarnya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai mencari nilai tengah range-nya ini, yaitu di C ke B, maka kita menggunakan rumus slope, yaitu seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan nilainya, mulai dari FA-nya berapa, B-nya berapa, terus A-nya berapa. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, begitulah caranya. Nah, ini juga masih sama. Ini merupakan rumus persamaan untuk menentukan nilai X atau nilai C-nya. Ini X ini dimaksud dengan C ini, atau nilai tengahnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Masih sama dengan metode yang tadi, untuk mencari nilai tengah atau nilai akarnya itu menggunakan tabel seperti ini, di mana kita mempunyai persamaan xe pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0, dengan range dari min 1 ke 0. Kita bisa lihat range-nya itu A ke B itu min 1 ke 0. Nah, kita dapat tentukan nilai tengahnya itu atau nilai akarnya itu di mana. Nah, maksud dari C ini atau maksud dari X ini yaitu nilai C yang tadi digambar. Nah, kita dapatkan ya hasilnya itu min 0,3678. Nah, seperti ini. Ini titik dari X sama A-nya. Seperti itu. Untuk iterasi selanjutnya pun masih sama dengan yang tadi. Kita tinggal tarik min 1 ini, nilai tengah range tadi yang didapatkan berapa, yaitu min 0,36788. Kita masukkan lagi dan seterusnya kita tentukan nilai akarnya seperti apa. Nah, ini juga masih sama, iterasinya semakin banyak pada metode ini. Nah, hasil akhirnya itu diperoleh nilai akarnya, yaitu nilai C-nya atau pada gambar yang tadi itu min 0,56741 dengan errornya 0,000074. Nah, seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang metode terbuka, yaitu metode yang pertama adalah metode iterasi sederhana.
pada metode ini yaitu memisahkan X dengan sebagian X lainnya, sehingga diperoleh X sama dengan Gx, di mana Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, kita bisa lihat pada contoh soal ini merupakan persamaannya, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita bentuk persamaan itu ke dalam bentuk untuk mencari nilai x, maka dihasilkan akarnya seperti ini, terus kemudian i-nya sama dengan segini, maka hasilnya didapatkan yaitu 3. Nah, ini juga sama, namun berbedanya itu bentuk pola untuk menentukan x-nya, di mana rumusnya itu X sama dengan 3 per X min 2. Nah, pada metode ini yaitu digunakan yaitu tebakan awalnya, yaitu sama dengan 4. Maka hasilnya yaitu min 1. Nah, pada ini juga sama, yaitu menentukan X dengan tebakan awalnya 4, maka hasilnya itu divergen. Nah, syarat konvergensi yaitu jika Gx lebih besar dari min 1 dan Gx kurang dari 0 untuk setiap X elemen I, iterasi konvergen berosilasi. Nah, jika Gx lebih besar dari 1 untuk setiap X elemen I, iterasi divergen monolog, maka iterasinya itu divergen monolog. Jika Gx kurang dari min 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Nah, ini contoh soalnya. Ini bentuk persamaannya, di mana tebakan awalnya 4, yaitu Gx 4 sama dengan 0,1508 kurang dari 1, yaitu konvergen monoton, dan ini merupakan bentuk soal yaitu konvergen berisolasi. Nah, sedangkan yang ini bentuk soal untuk menentukan divergen monoton. Nah, pada metode selanjutnya, pada metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, pada metode ini pendekatan yang menggunakan satu titik awal ya, dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n ditambah 1 dituliskan dengan persamaan seperti ini, yaitu xn ditambah 1 sama dengan xn dikurang f xn per f aksen xn. Nah, ini bentuk persamaan pada Newton-Raphson. Nah, contoh soalnya seperti ini, di mana kita mempunyai persamaan yaitu xe min x pangkat, xe min x kuadrat, di mana hasilnya itu 0 dengan titik pendekatan awal itu x0 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaannya dibentuk ke dalam bentuk ini, maka ditentukan yaitu hasilnya seperti ini, dan bentuk polanya seperti yang tadi, ini bentuk persamaannya, maka dihasilkan yaitu 0,5. Nah, contoh soal yang selanjutnya masih sama seperti yang tadi, di mana fx sama dengan ini, kita tinggal masukkan nilainya dan didapatkan hasilnya seperti ini. Dan begitupun dengan untuk menentukan x3-nya. Sehingga akar persamaan x sama dengan 0,567143. Nah, ini juga bentuk contoh soalnya. Sama persis dengan metode tertutup untuk menentukan nilai ininya, letak x sama fx-nya, dan banyak iterasi juga. Ini bentuk polanya seperti ini. Nah, pada metode Newton-Raphson, permasalahan pada pemakaian metode ini diantaranya, metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai fx sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari fxn per f aksen xn sama dengan 0. Dan poin selanjutnya, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya berada di tak berhingga. Nah, ini metode ini menjadi sulit atau lama dalam mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Nah, bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak, akan mengakibatkan kehilangan penyelesaian atau divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Seperti ini gambar penjelasan daripada materi ini. Nah, yang metode selanjutnya itu metode Newton-Raphson. Nah, terdapat bagian yaitu metode scan. Pada metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan f aksen x, sedangkan pada metode scan, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan diganti ke dalam bentuk yang lain yang ekivalen. Nah, gambarnya seperti ini.
Nah, ini merupakan bentuk persamaan untuk mencari metode scan, di mana rumusnya seperti ini, f aksen x sama dengan sehingga rumus Newton-Raphson menjadi XR dikurang 1 sama dengan XR dikurang FXR per F aksen XR dikurang 1. Nah, bentuk persamaan seperti ini. Nah, contoh kasus pada persamaan nonlinear. Penentuan nilai maksimal dan minimal suatu fungsi nonlinear. Perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan. Penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, masih sama, ini juga penentuan nilai maksimal dan minimal dapat ditentukan seperti berikut, di mana nilai maksimal dan minimal dari fungsi fx harus memenuhi f aksen x sama dengan 0, dan gx sama dengan f aksen x, sehingga gx sama dengan 0. Untuk menentukan nilai maksimal atau minimal dengan f aksen x. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tentang metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita terlebih dahulu mengetahui tentang bentuk sistem persamaan aljabar linear. Seperti halnya materi pada eliminasi Gauss, di mana eliminasi Gauss yaitu mengubah sistem persamaan aljabar linear ke dalam bentuk matriks, kemudian dieliminasi hasilnya, maka akan ditentukan hasil nilainya. Nah, di sini merupakan bentuk dari sistem persamaan aljabar linear. Ini merupakan baris ke-1 dan ini baris kedua, dan ini bentukan pola pada barisnya, yaitu tergantung nilai n-nya seperti apa, maka dimasukkan nilai n-nya. Kemudian dari bentuk sistem persamaan aljabar linear ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, di mana ada 3 buah matriks di sini, ada 2 buah matriks, yaitu matriks koefisien, dan ini merupakan matriks koefisien, dan ini merupakan matriks variabel, dan ini merupakan matriks konstantanya. Nah, dari ketiga matriks ini kita akan lanjut ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu ke dalam bentuk eliminasi. Nah, sebelumnya di dalam metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear terdapat berbagai macam metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi, yaitu dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Dan yang kedua adalah metode iterasi, yaitu iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Dan yang ketiga yaitu metode dekomposisi, yaitu dekomposisi LU dan Cauchy. Nah, kita akan masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Di dalam definisi eliminasi Gauss yaitu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Maka tidak heran eliminasi Gauss ini masuk ke dalam metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, kita bisa lihat ini merupakan bentukan matriksnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan matriks koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, setelah kita membentuk sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks, maka tahapan selanjutnya itu mengubah nilai pada matriks koefisien, di mana kita bisa lihat pada baris kedua ini, pada kolom pertamanya dia bernilai 0, dan untuk baris keduanya nilai pada kolom kedua dan kolom kesatunya dia diubah menjadi 0, yaitu pada A21, A31, dan A32 dia nilainya diubah menjadi 0. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya ketika kita sudah mengetahui nilai pada matriks koefisiennya dan ditentukan nilai nolnya, yaitu berbentuk segitiga ini, maka kita dengan mudah akan menentukan nilai x-nya. Nah, pada eliminasi Gauss ini menentukan nilai x-nya itu ditentukan dengan x3 terlebih dahulu, yaitu x3 ini atau nilai z-nya, dan ini nilai y, dan ini nilai x, maka akan dengan mudah untuk menentukan nilai x selanjutnya. Maka pada eliminasi Gauss ini disebut dengan back substitution. Jadi dalam menentukan nilai x-nya itu dia ditentukan berdasarkan nilai x3-nya, yaitu nilai pada ininya, kemudian
selanjutnya dengan mudah dalam menentukan X2-nya kita tinggal masukkan hasil dari nilai X3-nya ke dalam bentuk persamaan ini, maka hasilnya didapatkan. Nah, selanjutnya dengan mudah kita akan menentukan X1 karena nilai X3 dan X2-nya kita sudah diketahui, maka X1 pun dengan mudah kita didapatkan hasilnya. Dan yang selanjutnya itu terdapat bentuk persamaannya untuk eliminasi Gauss pada proses forward eliminasinya, di mana ini bentukannya kita bisa lihat kan awalnya seperti ini. Jadi pada baris kedua kolom pertama dia diubah dulu nilainya menjadi 0, dan sama halnya pada baris ketiga kolom pertama pun nilainya diubah menjadi 0. Nah, ini cara menentukan nilainya berdasarkan persamaan ini untuk pada baris kedua, dan ini cara menentukan nilai nolnya pada baris ketiga. Sedangkan yang ini menentukan nilai 0 pada baris ketiga kolom kedua, itu untuk menentukan nilai nolnya. Maka selanjutnya kita dengan mudah menentukan nilai X-nya seperti ini. Yang saya jelaskan itu proses untuk menentukan nilai X-nya pada eliminasi Gauss ini disebut proses back substitution. Nah, untuk lebih jelasnya kita memahami terlebih dahulu pada contoh soal berikut, di mana pada contoh soal ini kita didapatkan yaitu tiga persamaan sistem linear, yaitu pada baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, kita bisa lihat pada baris ke-1 yaitu sistem persamaan linear yaitu 3x min y ditambah z sama dengan 7, dan pada baris kedua yaitu x tambah y min 2z sama dengan min 1. Pada baris ketiga yaitu 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 12. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini. Pada matriks ini kita sebenarnya mudah untuk masukkannya. Kita tinggal masukkan saja nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa, nilai z-nya berapa, dan hasilnya berapa. Kita contoh. Ini kan pada baris pertama kan nilai x-nya itu 3, sedangkan nilai y-nya tuh min 1. Kita tuliskan min 1. Sedangkan nilai z-nya itu kan 1 kan koefisiennya, dan hasilnya itu 7. Nah, kita harus pada matriks ini kita harus memberikan simbol batasan bahwa ini merupakan hasil dan ini merupakan persamaan sistem linearnya. Maka dengan mudah kita akan menentukan selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks, langkah selanjutnya kita membentuk polanya atau syarat dari eliminasi Gauss, yaitu tadi bentuk nilai 0 pada baris ketiga dan keduanya itu berbentuk segitiga ini, seperti ini. Nah, kita ubah dulu yaitu nilai 3 ini menjadi nilai 1. Itu syarat pertamanya, syarat yang keduanya. Nah, kita ubah dulu dengan perhitungan seperti ini, B1 dikurangi B3. Artinya nilai baris ini dikurang nilai baris ini, maka akan didapatkan hasil seperti ini, di mana 3 dikurangi 2 sama dengan 1, min 1 dikurangi min 2 sama dengan min 3, 1 dikurangi min 3 sama dengan min 2, dan seterusnya. Nah, untuk pada baris kedua nilainya ditetapkan nilainya seperti ini dulu. Untuk menentukan nilai 0 pada baris kedua ini akan ada tahapan selanjutnya. Nah, kita ubah terlebih dahulu pada baris ketiganya. Nah, cara mengubah nilai 0-nya itu kan pada baris ketiga kan nilainya seperti ini awalnya. Nah, cara mengubah nilai 0 ini dengan perhitungan seperti apa, atau 2 ini dikurangi berapa agar hasilnya 0. Nah, maka kita dapatkan perhitungan seperti ini, yaitu B3 dikurangi 2 kali B2. Nah, B2 ini kan hasilnya seperti ini. Ketika dikalikan 2 ini, maka hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Ini dikali 2 sama hasilnya 2. Ketika B3 ini dikurangi nilai pada baris kedua ini yang telah dikalikan, maka hasilnya akan mengubah pada nilai pada baris ketiga, yaitu pada kolom pertamanya itu menjadi 0 dan pada kolom keduanya menjadi 0 juga. Karena apa? Baris kedua hasil perkalian dari 2 ini kan 2. Nah, 2 dikurangi 2 ini hasilnya kan 0.
pada kolom keduanya juga sama, 2 dikurangi 2 hasilnya 0 dan seterusnya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kan kita masih kurang nih nilai 0 pada baris kedua ini. Eh, Maka kita akan masuk ke tahapan selanjutnya untuk menentukan nilai 0 pada baris kedua kolom pertama ini. Kita tentukan seperti ini. Nah, ini perhitungannya di mana B2 dikurangi B3 didapatkan seperti ini. B2 dikurangi B3 didapatkan hasil seperti ini. Nilai nolnya. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan matriks ke dalam bentuk polanya, ke dalam bentuk persyaratan pola pada eliminasi Gauss, yaitu nilai 0 yang berbentuk segitiga di bawah ini, maka selanjutnya kita dengan mudah menentukan nilai X3 atau nilai Z atau simbol X2-nya itu disimbolkan dengan Y dan X1-nya disimbolkan dengan X, maka kita akan dengan mudah menentukan nilai X, Y, Z-nya. Seperti yang kita ketahui, nilai untuk menghasilkan nilai eliminasi pada Gauss itu yaitu berbentuk back substitution, di mana nilai X3 terlebih dahulu diketahuinya, ditentukannya, atau nilai Z pada simbol ini. Maka ketika 7Z ini sama dengan 14 ini, kita akan dengan mudah menentukan nilai Z-nya. Yaitu sama dengan 2, yaitu 14 dibagi 7 hasilnya 2 kan. Nah, ini merupakan baris Z atau kolom Z, ini kolom Y, ini kolom X-nya, agar lebih mudahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam untuk menentukan nilai Y-nya. Nah, nilainya kan kita bisa lihat nilai Y-nya itu kan pada baris kedua itu hasilnya 4. Nah, pada persamaan linear ini kan hasilnya 4. Nah, 4-nya sama dengan 4. Ketika menentukan nilai Y-nya, maka 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita dengan mudah menentukan nilai X-nya. Karena apa? Nilai Y dan Z kita kan sudah tentukan, yaitu hasilnya 2 dan 1. Maka nilai kedua ini kita masukkan ke dalam bentuk sistem persamaan linear yang ada pada ini nih, yang ada 3 nih. Kita bebas memasukkannya ke dalam sistem persamaan linear yang ini, yang pada baris ke-1 atau pada baris kedua atau baris ketiga. Nah, saya sudah tentukan untuk menentukan nilai Y-nya itu, nilai X-nya itu saya gunakan persamaan sistem linear pada baris kedua. Nah, kita bisa lihat. Setelah itu kita tinggal masukkan saja nilai Y sama Z-nya pada persamaan linear ini. Ketika kita sudah masukkan, ya nilai Y-nya sama dengan 1, nilai Z-nya sama dengan 2, 2 dikali 2, 4, yaitu ini simbolnya kan min, jadi min 4. Terus selanjutnya kita tinggal perhitungan saja, seperti halnya dalam eliminasi gitu. Kita tinggal masukkan, yaitu 1 dikurangi min 4 hasilnya min 3. Kemudian nilai X-nya itu seperti ini, min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Nah, ini merupakan bentuk eliminasi Gauss dengan persamaan sistem linear. Soalnya penyelesaiannya seperti ini, sangat mudah dipahami sekali. Selanjutnya kita masuk ke dalam eliminasi Gauss-Jordan. Nah, format penyelesaiannya masih sama, yaitu di mana kita ubah dulu sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks seperti halnya biasa. Nah, berbedanya di sini komposisi pada matriks koefisiennya. Formatnya seperti ini, atau gambar aturannya seperti ini, di mana nilai 0 kan pada eliminasi Gauss kan nilai 0-nya berbentuk segitiga itu di bawah saja, tetapi berbeda dengan eliminasi Gauss-Jordan. Dia berbentuk 0-nya ada 0 berbentuk segitiganya ada 2, ada di atas dan ada di bawah. Nah, proses pengubahan matriks ini ke dalam bentuk matriks ini yaitu disebut OBE, yaitu operasi baris elementer. Nah, maka kita akan dapatkan matriks identitas seperti ini. Nah, bedanya pada ini dia dalam menentukan nilai X-nya, di mana nilai X pada eliminasi Gauss-Jordan itu ditentukan terlebih dahulu nilai X1-nya, atau ibaratnya nilai X-nya dan nilai Y dan Z-nya. Kalau dijabarkan seperti soal yang tadi,
Nah, berbeda seperti ini. Nah, penamaan pada ininya juga berbeda dengan eliminasi Gauss biasa dan eliminasi Gauss-Jordan. Yaitu sedangkan eliminasi Gauss-Jordan itu bernama no-back substitution, artinya nilai X1 terlebih dahulu ditentukannya. Nah, seperti itu perbedaannya. Berikutnya itu tentang dekomposisi LU. Cara menyesuaikan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U merupakan prinsip kerja dari dekomposisi LU. Kita bisa lihat di sini kita mempunyai suatu persamaan linear yaitu A kali B sama dengan B, di mana A ini matriks yang ini dan X ini merupakan matriks yang ini dan B matriks yang ini. Nah, kita bisa lihat bahwasannya persamaan linear ini yaitu bagian A diturunkan lagi rumusnya gitu, dipecah lagi menjadi suatu rumus lagi, di mana rumus untuk mencari A itu seperti apa. Nah, proses penurunan ini yaitu disebut proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L. Nah, kita bisa lihat di mana untuk memperoleh A ini rumusnya yaitu L kali U. Maka pemecahan dari persamaan linear bagian A ini yaitu seperti ini, di mana persamaan linear yaitu L kali U kali X. Nah, ini L kali U ini merupakan pemecahan dari A ini. Maka didapatkan matriks seperti ini yaitu di mana segitiga bawah L dan segitiga atas U. Nah, kita bisa peroleh dari sini. Kemudian tidak hanya seperti ini, di mana ada penurunan rumus lagi, yaitu untuk mencari Z-nya, di mana rumus untuk mencari Z-nya itu U kali X. Nah, kita bisa lihat ketika U kali X diturunkan kembali yaitu didapatkan yaitu Z. Nah, proses ini disebut proses substitusi maju untuk memperoleh Z. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, proses yang selanjutnya ada penurunan yaitu untuk memperoleh X. Nah, rumusnya seperti ini, di mana U kali X sama dengan Z. Kita bisa penurunan rumus lagi untuk memperoleh X-nya seperti apa. Nah, tahapan ini merupakan bagian daripada dekomposisi LU dan seterusnya. Merupakan banyak bagiannya, di mana untuk memperoleh Z seperti apa, untuk memperoleh X seperti apa, rumus penurunannya. Nah, di balik itu dekomposisi LU terbagi menjadi bagian, yaitu yang pertama itu naif. Nah, dekomposisi LU ini diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L sama dengan elemen pengali M dalam proses eliminasi. Sedangkan U merupakan matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah, ini merupakan sama halnya seperti yang tadi. Jadi pemecahan dari A ini, di mana dekomposisi naif itu seperti ini nih, di mana L merupakan elemen pengali M dalam proses eliminasi. Sedangkan U pada matriks ini yaitu merupakan matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Maksudnya proses dari eliminasi dari Gauss. Nah, bagian dari dekomposisi LU yaitu yang kedua adalah crowd. Nah, matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Nah, pada matriks ini kita bisa lihat ini merupakan bagian dari L dan ini merupakan bagian matriks dari U dan ini hasil dari perkalian E kali U atau bisa disebut sebagai A. Nah, ini merupakan cara pengalian matriksnya sama halnya seperti proses perhitungan pada matriks, yaitu baris dikali kolom. Kita bisa lihat ini dikali ini, hasilnya ini baris pertama yaitu pada I11 dikali pada kolom kolom pertama dari ini, matriks ini, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Dan ini merupakan perhitungan dari matriks seperti perhitungan matriks dari ini, dan matriks ini merupakan penjabaran dari persamaan linear ini. Nah, bagian yang selanjutnya itu dekomposisi LU Cholesky, di mana pada dekomposisi ini digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transport, di mana matriks simetri A bisa didekomposisikan menjadi persamaan linear seperti ini, di mana L dikali L transport sama dengan A. Nah, ini merupakan matriks bagiannya.
di mana ini L dan ini merupakan L transposnya, terus ini sama dengan hasil darinya, hasil dari perkalian L kali L transpose yaitu A. Nah, ini perhitungannya sama seperti perhitungan matriks, yaitu baris dikali kolom. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya yaitu iterasi Gauss-Seidel, di mana cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar atau n sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan persamaan linearnya, ini baris pertama, baris kedua, dan ini baris dengan n berapa. Nah, ini merupakan X1 ini merupakan baris dari pertama dan X kedua merupakan baris keduanya. Nah, kita bisa lihat ini merupakan ketentuan dari interasi Gauss-Seidel di mana X2 sampai Xn sama dengan 0, di mana X di dalam persamaan ini dia bernilai 0. Artinya ketentuannya mau X sampai berapapun tetap hasilnya 0, di mana kita bisa menjumlahkan ini merupakan 0, kemudian ini 0 juga. Namun ketika hasil dari X1 ini ditemukan, maka X1 pada X2 ini nilainya bukan lagi 0, artinya X1 ini bernilai sesuai dengan nilai yang dihasilkan X1 ini dari persamaan ini, dan seterusnya. Nah, ini merupakan iterasi Jacobi, mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Di mana iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal X2, Xn, X2 sampai Xn, yaitu sama dengan 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1, X3 sampai Xn seterusnya sama dengan 0. Nah, perbedaan daripada iterasi Gauss-Seidel ini, dia ketentuannya di mana X1 sampai Xn dia nilainya sama 0. Namun berbedanya ketika X1 sudah dihasilkan, misalnya hasilnya yaitu 5. Nah, maka pada persamaan X2 ini, hasil dari persamaan X1 ini tidak dimasukkan ke dalam persamaan X2. Artinya X1 di sini tetap ketentuannya yaitu 0. Tidak diambil dari hasil persamaan X1. Artinya X2, X3 pada X1 itu hasilnya 0, dan X1 sama X3 pada X2 ini hasilnya juga 0. Nah, itu letak perbedaan antara iterasi Gauss-Seidel dengan iterasi Jacobi. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh soal, di mana kita mempunyai suatu 3 persamaan, yaitu yang pertama adalah 4x min y ditambah z sama dengan 7, yang kedua adalah 4x min 8y ditambah z sama dengan min 21, dan yang ketiga itu min 2z ditambah y sama dengan ditambah 5z sama dengan 15, di mana diketahui nilai x-nya itu 1, nilai y-nya itu sama dengan 2, nilai z-nya itu sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk persamaan linear ini kita ubah menjadi bentuk persamaan dari iterasi Jacobi, yaitu seperti ini nih. Bentuk ketika persamaan linear yang pertama ini seperti ini, kemudian dibentuk ke dalam persamaan iterasi Jacobi, maka hasilnya seperti ini, yaitu X sama dengan 7 ditambah Y min Z per 4, di mana, dan yang kedua adalah untuk persamaan linear yang keduanya itu dihasilkan Y sama dengan 21 ditambah 4X ditambah Z sama dengan per 8, dan untuk persamaan Z dari persamaan linear ini yaitu 15 ditambah 2X min Y per 5. Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, di mana nilai X yang sudah diketahui sama Y sama Z-nya itu dimasukkan ke dalam bentuk persamaan iterasi Jacobi. Nah, kita bisa lihat untuk memperoleh X1-nya itu kita masukkan nilai Y pada persamaan ini itu nilainya
Y itu sama dengan 2, kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, maka diperoleh 2 dikurangi 2 sama dengan 0, ditambah 7 sama dengan 7, jadi 7/4, hasil dari 7/4 yaitu 1,75. Nah, untuk Y juga sama. Nah, untuk peraturan iterasi Jacobi, nilai X ini tidak mengikuti hasil nilai X1 ini. Artinya, nilai X ini tetap mengikuti nilai yang diketahui pada soal, yaitu 1. Maka kita bisa lihat nilai X ini sama dengan 1, nilai Z ini sama dengan 2, ketika dijumlahkan hasilnya 27/8, maka hasil dari Y1-nya itu 3,375. Nah, kita bisa lihat yang Z1 pun sama halnya dengan Y1, di mana nilai X-nya itu mengikuti yang diketahui soal. Maka ketika bentuk persamaan ini dimasukkan nilai X sama Y-nya, maka dihasilkan yaitu 15/3 sama dengan 3. Nah, ini merupakan bentuk dari iterasi Jacobi. Nah, ini merupakan presentasi dari error untuk iterasi Jacobi. Kita bisa lihat. Nah, kemudian dengan contoh soal yang sama, kita menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel, di mana sama halnya kita pertama itu membentuk persamaan linear ini ke dalam bentuk persamaan iterasi Gauss-Seidel, kita peroleh seperti ini. Namun perbedaannya untuk X1 itu nilai Y sama min Z tetap mengikuti yang diketahui. Namun ketika masuk ke dalam Y1, nilai X1 ini yaitu 1,75 dimasukkan ke dalam persamaan Y1. Kita bisa lihat dalam persamaan Y1 itu ada X1. Nah, nilai X1 ini mengikuti sesuai dengan hasil dari X1 ini, dari persamaan ini. Maka dimasukkan hasilnya seperti ini, yaitu 30/8 sama dengan 3,75. Nah, kita bisa lihat perbandingannya antara iterasi Jacobi. Terdapat perbedaan ketika masukkan nilai X1-nya ke persamaan Y1, di mana iterasi Jacobi dia X1-nya mengikuti yang diketahui ini nilainya, sedangkan iterasi Gauss-Seidel dia mengikuti hasil dari persamaan dari X1 ini, yaitu 1,75. Maka diperoleh hasilnya seperti ini, yaitu X1 1,75, Y1 3,75, dan Z1 2,95. Nah, maka diperoleh hasil dari error dari iterasi Gauss-nya seperti ini presentasinya. Nah, setelah kita mengetahui cara penyelesaian contoh soal ini, maka kita bisa mengetahui perbedaan antara iterasi Gauss-Seidel dengan iterasi Gauss-Jacobi. Oke, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang interpolasi. Pada dasarnya, interpolasi bertujuan untuk menaksir harga-harga di antara titik-titik yang telah tepat atau diketahui. Secara garis besar, interpolasi yaitu menentukan taksiran titik atau di antara titik yang kita akan tentukan. Seperti halnya di sini kita mempunyai formula umum polinomial di mana orde ke n, kita bisa lihat ini persamaannya, dan untuk persamaan ini saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan poin yang selanjutnya itu untuk n ditambah 1 titik-titik data, terdapat satu dan hanya satu polinomial orde ke n atau kurang yang melewati semua titik. Jadi ketika kita diketahui suatu titik, maka titik itu ditambah 1, artinya n ini merupakan titik yang diketahui pada soal. Kita bisa lihat di sini merupakan gambar-gambarnya. Ini merupakan titik garis lurus pada orde ke-1, dan ini merupakan titik pada orde kedua, dan ini merupakan titik orde ketiga. Kita bisa peroleh di mana semakin tinggi orde, maka gambar grafik ini akan semakin halus atau semakin bagus hasilnya. Nah, poin untuk selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini merupakan gambar A, yaitu merupakan orde pertama atau linear yang menghubungkan dua titik. Kita bisa lihat ini merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik, dan untuk gambar yang B merupakan orde kedua atau kuadratik atau parabola yang menghubungkan tiga titik. Artinya ini merupakan gambarnya seperti parabola. Dan gambar yang C merupakan orde ketiga, di mana bisa disebut tentang orde interpolasi kubik yang menghubungkan 4 titik. Kita bisa lihat ini merupakan penghubung dari
4 titik, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, pada dasarnya, meskipun terdapat satu dan hanya satu polinomial atau order ke n yang mencocokkan n plus 1 titik, ada berbagai format matematika di mana polinomial itu dinyatakan, yaitu yang pertama ada interpolasi beda terbagi Newton, dan yang kedua adalah interpolasi Lagrange, dan yang ketiga itu interpolasi spline. Nah, ini merupakan contoh yang pertama tentang interpolasi beda terbagi Newton, di mana pada bagian ini terdapat bermacam-macam interpolasi beda terbagi Newton. Yang pertama adalah interpolasi linear, di mana di sini kita bisa lihat derajat atau orde ke-1 memerlukan 2 titik. Seperti yang kita lihat tadi, di mana rumus dari slide yang pertama merupakan ketika n atau orde yang diketahui ditambah 1, artinya ketika orde ke-1 berarti orde ke-1 ini ditambah 1, jadi hasilnya 2. Jadi untuk nilai perkiraannya itu memerlukan 2 titik. Jadi pokoknya ketika ordenya diketahui berapa, yaitu dijumlahkan 1. Kita masuk ke dalam contoh soal. Ini merupakan, bisa diketahui berapa fx sama dengan 1,325. Nah, kita bisa lihat solusinya. Ini merupakan prinsip kerja dari interpolasi linear, yaitu ketentuannya memerlukan 2 titik. Kita bisa lihat ini merupakan x-nya, di mana ada nilai 1, 2, 3, 4, dan fx-nya yaitu 4,5, 7,6, 9,8, 11,2. Nah, kita memerlukan 2 titik awal, yaitu titik awalnya yaitu nilai perkiraan atau selisihnya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kan nilai fx-nya itu 1,325. Nah, nilai selisih atau nilai di antara nilai ini berapa? Nah, kita bisa lihat kita bisa ambil, yaitu di mana x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jadi nilai ini di antara nilai x yang ini. Jadi kita memerlukan 2 titik ini, maksudnya itu nilai perkiraannya atau nilai selisihnya, atau nilai di antaranya. Nah, kita akan masuk ke macam-macam interpolasi terbagi Newton, yaitu interpolasi kuadratik, di mana pada ketentuan ini derajat atau ordenya itu 2. Artinya ketika orde 2 kita memerlukan 3 titik. Kita bisa lihat ini merupakan contoh soal dari tadi di slide yang sebelumnya. Ini merupakan fx-nya, di mana fx-nya sama dengan 1,325. Nah, nilai di antara fx ini ke dalam bentuk x ini, yaitu 3 titik ini, maka kita peroleh 3 titik ini. Jadi 3 titik ini merupakan nilai di antara ini, fx ini. Nah, ada satu lagi interpolasi kubik, di mana ordenya itu 3, artinya memerlukan 4 titik. Nah, ini merupakan ketentuannya, di mana ketika orde ke n, maka n tersebut ditambah 1. Maka kita bisa lihat ini ordenya 3, maka ditambah 1, hasilnya 4 titik. Nah, ini semakin tinggi orde yang digunakan, maka interpolasi hasilnya akan teliti. Seperti gambar slide pertama yang saya jelaskan, ketika ordenya semakin tinggi, maka gambar grafiknya itu semakin bagus gambar grafiknya, dan semakin halus juga. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu interpolasi linear. Berbicara tentang linear, berbicara juga tentang garis lurus. Nah, ini merupakan menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Nah, poin yang kedua yaitu pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Nah, ini merupakan bentuk persamaan garis lurus atau merupakan persamaan interpolasi linear, di mana f1x sama dengan fx0 dan seterusnya. Nah, di mana x0 sama x1 ini nilai 2 titiknya atau nilai titik di antara garis lurusnya. Maka ini dalam bentuk persamaannya. Kemudian poin selanjutnya itu tentang presentasi kesalahan pola interpolasi linear. Nah, di mana untuk
untuk menentukan nilai kesalahan pada pola interpolasi linier yaitu sebagai berikut persamaannya, di mana harga hasil perhitungan atau hasil dari perhitungan dari interpolasi linier dikurang harga sebenarnya per dibagi harga sebenarnya juga. Maka ini bentuk persamaannya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh soal lagi. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut, di mana diketahuinya itu ada T 5% sama dengan 2,015 dan T 2,5% sama dengan 2,571. Berapa T 4%? Nah, kita bisa lihat, artinya di sini kita coba dulu dengan orde pertama, di mana ketentuan persamaannya seperti ini, seperti slide tadi. Di mana X0 nih dan X1 ini merupakan nilai dua titik tersebut. Kan kita bisa lihat ini order ke-1, artinya N ditambah 1 atau 1 ditambah 1 hasilnya 2, jadi kita memerlukan dua titik. Nah, nilai di antara order 1, nilai di antara ini, maka kita perlukan X0 sama X1. Ini persamaannya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka hasil yang kita dapatkan yaitu X sama dengan 4 atau kita cari fx-nya sama dengan 2,237 pada X4. Nah, kita bisa lihat ini merupakan contoh soal untuk menentukan kesalahan pada interpolasi. Nah, kita bisa lihat ini diketahuinya itu log 3 sama dengan 0,4771213 dan log 5 sama dengan 0,698700. Nah, harga sebenarnya pada log 4,5 yaitu dengan menggunakan kalkulator dihasilkan yaitu 0,6532125. Nah, setelah kita menghitung harga interpolasinya, maka log 4,5 itu sama dengan 0,64350778. Nah, kita akan masuk ke hasil diketahui ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, di mana ini merupakan hasil dari perhitungan interpolasi dan ini merupakan hasil nilai sebenarnya pada kalkulator. Maka kita masukkan, maka hasilnya didapatkan yaitu 1,49%. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam interpolasi kuadratik, di mana interpolasi ini memiliki orde 2 atau sering disebut sebagai interpolasi kuadratik. Seperti yang kita ketahui, orde ini kan memiliki orde 2, maka orde ini ditambah 1, artinya kita memerlukan 3 titik data. Nah, kita bisa lihat ini merupakan bentuk polinomial orde ini dalam menentukan interpolasi kuadratik ini. Ini merupakan persamaan kuadratnya. Kita bisa lihat ini adalah F2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X kuadrat. Nah, sebelum kita menentukan F2X ini, maka kita harus menentukan juga yaitu A0, A1, dan A2-nya. Maka kita bisa lihat ini bentuk persamaannya untuk menentukan A0, A1, dan A2. Nah, ini merupakan penjabaran dari persamaannya, di mana yang ini merupakan pendekatan dengan garis linier atau garis lurus, dan ini merupakan pendekatan dengan lengkungan. Nah, kita bisa lihat untuk mencari B0, maka bentuk persamaannya yaitu fx0, dan untuk mencari B1, maka persamaannya seperti ini, dan untuk mencari B2, persamaannya seperti ini. Tinggal kita masukkan, di mana X1 merupakan X1 dan X0 ini merupakan dua titik, maka kita tinggal masukkan ke dalam orde 1 ini, dan seterusnya, maka kita akan memperoleh hasil nilai pada B. Bisa kita lihat juga ini merupakan interpolasi kubik, sama halnya seperti yang tadi, bentuk persamaannya untuk menentukan B seperti ini, yaitu ketika B0 sama dengan Fx0 untuk menentukan B0 ini. Untuk menentukan B1 persamaannya seperti ini, tinggal kita masukkan titik yang kita tentukan tergantung dengan ordenya. Ketika ordenya 1, maka titiknya kita memerlukan yaitu dua titik.
yaitu X0 dan X1, sama halnya seperti B2 dan B3. Kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Secara umum, bentuk dari F1X yaitu sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0. Dan untuk bentuk persamaan dari F2X yaitu sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Kita bisa lihat ini merupakan bentuk polanya di mana kita tinggal memasukkan nilai titiknya ketika kita seperti ini nih. Ketika orde kedua, kita memerlukan yaitu 2 titik. Maka kita memerlukan seperti ini 2, dan ketika orde ketiga, maka kita harus memerlukan titik dalam bentuk persamaan seperti ini. Kita bisa lihat, maka kita tinggal masukkan. Ketika kita sudah menentukan hasil daripada B, nilai pada B, maka kita tinggal masukkan yaitu nilai pada B0-nya berapa, nilai pada B1-nya berapa, dan nilai pada B2-nya berapa, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan ke dalam bentuk persamaannya sesuai dengan ordenya. Nah, ini merupakan pola daripada untuk menentukan persamaan seperti ini. Kita bisa lihat polanya seperti apa. Kita tinggal ubah aja. Apabila n-nya berapa, maka bentuk persamaannya seperti apa. Kita bisa lihat polanya. Tinggal kita tambah di ujung-ujungnya. Kita bisa lihat di mana ini sampai X1, sedangkan yang orde ketiga ini sampai X2. Nah, ini merupakan penjabaran dari B0 yaitu sama dengan Fx0, dan sedangkan B1 sama dengan Fx1, X0, dan F2 sama dengan X2, X1, X0. Nah, dan seterusnya. Ini merupakan polanya. Kita tergantung dengan nilai n-nya seberapa, maka polanya akan membentuk seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh soal di mana kita mempunyai nilai tabel distribusi yaitu student T pada derajat bebas dengan alfa 4% jika diketahui yaitu T 10%-nya sama dengan 1,476 dan T 5%-nya sama dengan 2,015 dan T 2,5%-nya sama dengan 2,571 dan T 1%-nya sama dengan 3,365. Maka pada derajat bebas dengan alfa 4% berapa gitu, dengan diketahui T-nya seperti ini. Maka kita mempunyai dua solusi di mana kita dapatkan, yaitu dengan menggunakan interpolasi Newton pada orde kedua dan orde ketiga. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke slide selanjutnya untuk melihat cara penyelesaian ke setiap ordenya. Nah, ini untuk solusi penyelesaian pada orde kedua. Maka ketika kita mempunyai orde 2, maka ketentuannya kita harus mempunyai 3 titik juga. Maka kita dapat tentukan sesuai diketahui pada soal tadi, di mana X0 sama dengan 5, untuk Fx0 sama dengan 2,015, dan seterusnya. Maka kita tinggal masukkan, sebelum kita mencari nilai interpolasi polinomialnya, maka kita harus mencari dulu B0, B1, B2-nya. Setelah kita menentukan titik perkiraan kita, maka kita tinggal masukkan ke dalam bentuk persamaan untuk mencari nilai B-nya. Seperti ini, ketika untuk mencari B0-nya sama dengan Fx0, maka hasilnya seperti ini, yaitu 2,015, dan ketika B1 kita tinggal masukkan Fx1-nya berapa, yaitu 2,015, dan Fx0-nya untuk Fx1-nya itu dengan nilai 2,571 dan Fx0-nya sama dengan 2,015 dan X1-nya sama dengan 2,5 dan X0 sama dengan 5/5. Maka diperoleh yaitu seperti ini. Dan kita bisa lihat perolehannya yaitu ketika B0 yaitu 2,015 dan untuk B1 perolehannya itu min 0,22 dan untuk B2-nya itu 0,077. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan
nilai pada B-nya, maka kita tinggal masukkan ke dalam bentuk persamaan interpolasi polinomialnya. Kita bisa lihat ini merupakan F2X, maka persamaannya seperti ini, yaitu kita tinggal masukkan nilai-nilainya, nilai pada B0-nya berapa, nilai pada B1-nya berapa, dan seterusnya kita tinggal masukkan. Maka didapatkan yaitu nilai interpolasinya yaitu dengan nilai 2,121. Maka seperti ini untuk langkah-langkahnya kita bisa bandingkan dengan cara penyelesaian dengan orde ketiga bentuknya masih sama, cuman perbedaannya itu pada nilai ordenya berapa dan titik yang kita butuhkannya berapa. Nah, itu yang membedakannya. Untuk bentuk persamaan masih sama, tergantung pola yang kita buat. Kita bisa lihat ini yang diketahui pada soalnya, kita tinggal masukkan dan kita peroleh B0-nya berapa dan B1-nya berapa dan seterusnya. Kita dapat lihat ini perolehan daripada B0 dan ini perolehan pada B1 dan ini perolehan pada B2 dan seterusnya. Selanjutnya itu tentang interpolasi Lagrange, di mana pada interpolasi ini dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Nah, sebelumnya kita kan sudah memahami yaitu tentang cara menentukan kesalahan dari interpolasi Newton. Nah, interpolasi ini yaitu menghindari kesalahan tersebut, artinya mengurangi kesalahan pada interpolasi Newton. Nah, cara menentukannya itu dengan rumus seperti ini, di mana Fn x sama dengan sigma I mulai dari 0 sampai N, di mana ada LIX dikali F XI. Nah, di dalam persamaan ini kita ada beberapa syarat yaitu seperti ini yaitu LIX. Nah, di mana LIX ini mempunyai persamaan seperti yang di bawah ini yaitu LIX sama dengan simbolnya ini merupakan bentuk dari perkalian. Jadi artinya perkalian ini dimulai dari J sama dengan 0 sampai N, di mana X min XZ per XI min XJ. Nah, ini bentuk persamaan dari cara menentukan LI-nya di persamaan yang ini. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, ini merupakan ada contoh soal, ini merupakan penjabaran dari persamaan pada orde 1 yaitu F1x di mana ada L0x dikali Fx0 ditambah L1x dikali Fx1. Nah, ini bentuk persamaannya di mana untuk menentukan persamaan ini kita memerlukan yaitu yang namanya L0 dan L1 dan seterusnya. Dan ini bentuk persamaannya. Kita bisa lihat terdapat perbedaan di penyebutnya di mana L0 ini dimulai dengan X0 dikurang X1, sedangkan pada L1 ini penyebutnya itu dimulai dari X1 dikurang X0. Jadi kita bisa jelaskan bahwa ketika ordernya atau nilai pada ininya 1, maka penyebutnya pun diawali dengan nilai pada order ini. Dan ini bentuk persamaannya, kita bisa lihat untuk menentukan persamaan dari ini kita terlebih dahulu mencari L0 ini dan L1-nya ini atau nilai L-nya. Nah, ini pendekatan dengan orde kedua, tadi kan orde ke-1. Nah, berarti ada penambahan pada persamaan ini di mana ada L2x dikali Fx2. Nah, kita tinggal masukkan saja. Jadi penyebutnya ketika L2 itu dimulai dari X2 dikurang X0 dan sampingnya juga sama dimulai dengan X2 dikurang X0. Maka ketika kita masukkan bentuk persamaannya seperti ini dan ketika kita dapatkan hasilnya, maka kita tinggal masukkannya. Maaf, ada sedikit kekeliruan. Ini untuk menentukan L-nya, sedangkan ini untuk menentukan Fx-nya. Nah, ini juga sama, tinggal ada penambahan saja di bentuk persamaannya.
kita tambahkan L3-nya sesuai dengan ordernya keberapa, kita jumlahkan di ujungnya, dan kita temukan persamaan seperti ini, tidak jauh berbeda, kita tinggal masukkan saja persamaannya, sama seperti ini. Bentuk persamaannya ketika sudah dimasukkan. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Diketahui yaitu nilai distribusi T pada alfa 4%, yaitu diketahuinya yaitu alfa sama dengan 2,5%, yaitu X0-nya 2,5, sedangkan X0-nya itu sama dengan 2,571, dan kita bisa lihat untuk alfa 5%-nya berapa X1-nya, dan untuk alfa 10% berapa nilai X-nya sama Fx-nya. Kita bisa lihat di sini dari nilai yang diketahui ini kita dapat tentukan persamaannya yaitu dengan order ke-1. Artinya kita mempunyai beberapa opsi. Nah, kita mulai dengan order ke-1. Kita bisa lihat ini bentuk persamaannya. Kita lihat kan X-nya kan bernilai sama dengan 4 kan? 4 dikurang X1-nya 5, dan seterusnya kita tinggal masukkan X0-nya sama dengan 2,5. Nah, kita temukan hasilnya yaitu F1-nya sama dengan pada order ke-1-nya yaitu 2,237. Nah, sama halnya dengan order kedua, kita tinggal tentukan bentuk persamaan seperti apa, maka kita masukkan hasil nilai yang diketahui pada soal, yaitu nilai X-nya berapa, X1-nya berapa, X0-nya berapa, kita tinggal masukkan, maka diperoleh hasilnya yaitu 2,214 pada order kedua. Sekian dari saya untuk penjelasan materi ini. Untuk beberapa materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.